Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana dan Bu Fitri. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Cantik-cantik sekali ya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini saya akan mencoba menjadi observer, ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk Bu Fitri sebagai coach yang akan melakukan coaching dengan Bu Ana sebagai coachingnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memaparkan rubrik penilaiannya dulu ya, Bu Fitri. Yang pertama adalah adanya alur tirta. Nanti lengkap atau tidaknya, ada tujuannya, ada identifikasi, rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawabnya. Lalu yang kedua, mendengar aktif, mengutarakan pertanyaan, jadi mendengar apa yang diucapkan oleh coaching. Lalu yang ketiga ada pertanyaan berbobot tentang bagaimana seorang coach mengajukan pertanyaan terbuka, jadi mendengar apa yang diucapkan oleh coach. Dan terakhir yang keempat adalah tentang memberdayakan coaching, yaitu nanti di situ coach membantu membuat rencana aksi yang spesifik berdasarkan ide yang dikeluarkan oleh coach itu tadi. Sebelum kita ke praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri selaku coach ya. Yang pertama adalah Bu Fitri, apa saja kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Fitri dalam praktik coaching ini? Ya, terima kasih. Untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Lalu pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Fitri observasi pada coaching berikut ini? Untuk observasi kali ini saya akan lebih ke kompetensi mendengarkan aktif dan juga ke pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu Fitri. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah indikator apa yang menyatakan bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Fitri sudah sesuai target atau tercapai. Indikatornya apa Bu Fitri? Indikatornya nanti saya akan mengajak coach saya untuk merumuskan ya rencana aksinya seperti itu sesuai dengan alur tirta. Alurnya akan saya sampaikan dengan dengan semaksimal mungkin, ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Saya akan mengajak coach saya untuk lebih bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Oke, menarik sekali ya Bu Fitri. 3 saja pertanyaan saya sebelum observasi atau pra-observasi ini. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan pada Bu Fitri dan Bu Ana sebagai coach dan coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, apakah kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Bagaimana Bu Fitri? Alhamdulillah saya juga. Hari ini kita akan coaching ya Bu Ana ya. Kira-kira apa ini yang mau disampaikan Bu Ana dalam percakapan kita kali ini? Ya Bu, baik. Ini Bu, saya ini sedang memiliki permasalahan ya di kelas saya. Ini tentang kedisiplinan anak-anak. Jadi di kelas saya itu masih saja ada beberapa anak yang sering sekali tidak membawa buku sesuai jadwal. Ini sudah diingatkan berkali-kali, tapi masih saja tidak membawa buku sesuai jadwal, yang otomatis
itu kan mempengaruhi kegiatan pembelajarannya pada hari itu ya Bu. Ya. Oke, dari yang disampaikan Bu Ana tadi, intinya Bu Ana ingin menyelesaikan ya permasalahan kedisiplinan anak di kelasnya ya. Coba tujuan akhir dari percakapan ini nanti Bu Ana pengennya seperti apa? Harapannya Bu Ana? Ya Bu, saya ingin menemukan strategi-strategi apa yang saya terapkan di kelas agar anak ini bisa meningkatkan kedisiplinannya meskipun tanpa hukuman Bu, gitu. Oke, kalau begitu coba untuk saat ini nih skalanya berapa nih untuk untuk kedisiplinan di kelas Bu Ana saat ini berapa skalanya? Secara keseluruhan kedisiplinan anak itu masih di level 5, 6 seperti itu Bu. Paling tinggi mungkin 7. Kemudian untuk saat ini kira-kira kekuatan apa nih yang dimiliki Bu Ana untuk mencapai strategi tadi? Oke, di sini saya juga pernah punya gagasan ini karena anak-anak itu kan seringnya lupa membawa jadwal hari itu buku sesuai jadwalnya hari itu karena mereka kebanyakan alasannya ketika saya ajak berdiskusi itu kan jadwalnya banyak Bu, kadang ini dibawa, yang ini enggak seperti itu. Jadi saya punya gagasan ini pengennya membuat jadwalnya yang simpel aja, jadi anak-anak tidak terlalu banyak mengingat di jadwal di hari itu, gitu. Oke. Dari yang saya sampaikan Bu Ana tadi, kira-kira nih sebenarnya hambatannya yang muncul sehingga anak itu nggak mencapai disiplin itu alasan itu apa hambatan yang sering kali muncul itu? Kalau saya jalani ya Bu dari percakapan tadi dengan anak-anak, diskusi dengan anak, ya lebih kepada itu. Jadwal di hari itu tuh banyak, jadi apalagi di kurikulum Merdeka ini kan sudah dipecah lagi menjadi permapel, jadi memang ada istilahnya anak-anak itu kemarin di tema hanya membawanya mungkin dari itu tema satu, selama 1 bulan kan mereka hanya ada dengan satu tema itu. Nah sekarang di kurikulum Merdeka mereka itu mengalami perubahan, mata pelajarannya itu dipecah-pecah, otomatis dijadwalkan akhirnya dalam 1 hari bisa ada matematika, UKM, bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak buku yang harus mereka siapkan, padahal mereka baru saja mengalami yang tema itu berbagai mapel jadi 1, seperti itu Bu. Seperti itu. Jadi Bu Ana sudah tahu ini hambatan sebenarnya intinya itu apa. Kira-kira nih rencana yang akan dilakukan Bu Ana ini untuk apa itu biar strateginya tadi itu bisa terlaksana, disiplinnya bisa anak bisa membawa buku sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Dan strateginya apa ini? Yang pertama Bu, saya ingin mencoba ini jadwalnya saya persempit lagi, artinya di 1 minggu itu saya bagi 1 hari 1 mapel. Jadi kalau kemarin anak-anak di kelas sebelumnya mereka 1 hari hanya membawa 1 tema, maka di sini coba saya buat dulu 1 hari itu maksimal 2 mapel, seperti itu begitu. Dengan strategi yang Bu Ana saat disampaikan ya 1 hari dengan 2 mapel seperti itu, kira-kira keberhasilannya skalanya berapa nanti? Dengan modal seperti tadi. Baik Bu, mungkin sekitar 7 masih sekitar 7 dulu Bu mungkin Bu. 7, oke. Ini ya, tadi kan sudah disampaikan ya Bu Ana akan membuat strategi 1 hari 2 mapel seperti itu. Nah, dalam jangka waktu kira-kira berapa lama ini jadi kedisiplinan itu bisa meningkat dari actionnya Bu Ana nanti? Mungkin kita coba 1 bulan, insya Allah harapannya sih anak-anak sudah terbiasa ya, jadi nanti disiplinnya itu sudah muncul, di bulan-bulan berikutnya sudah semakin kuat, seperti itu. Oke, yang terakhir nih Bu Ana nih, tadi Bu Ana sudah menentukan strategi 1 hari dengan 2 mapel seperti itu dalam jangka 1 bulan. Nah, kira-kira nih yang bisa membantu Bu Ana agar strategi yang Bu Ana tadi rencanakan itu bisa sukses, siapa yang bisa mendukung Bu Ana ini? Yang pertama pasti para siswa ya, karena saya bekerja utamanya dengan siswa. Kemudian yang mungkin bisa menyukseskan lagi dengan strategi saya akan berkoordinasi dengan guru mapelnya.
Jadi kan ada 3L-nya di kelas, 3L-nya guru saya sebagai guru kelas ya. Nanti akan ada juga guru mapel bahasa Inggris dan PJOK, PAI itu masuk. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan guru mapelnya. Oke. Baiklah Bu Ana, dari percakapan yang kita lakukan bersama tadi, kira-kira Bu Ana sudah ketemu nggak ini? Apa itu hasil dari percakapan kita kali ini? Iya Bu, alhamdulillah. Nah, tadi dari pertanyaan Bu Putri tadi saya jadi muncul ide-ide itu sehingga nanti insya Allah bisa segera saya terapkan. Oke, mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya saya sudah melihat dari Bu Ana sudah mencapai target yang diinginkan ya Bu Ana ya dengan kesempatan sifat tadi. Terima kasih waktunya Bu Ana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ana dan Bu Fitri. Kita menuju ke pasca percakapan ya. Ini untuk Bu Fitri. Apa yang sudah dilakukan selama coaching yang sudah mengarah pada tujuan pengembangan kompetensi yang tadi disebutkan oleh Bu Fitri. Misalnya tadi Bu Fitri ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan bobot. Kira-kira sudah melakukan apa saja untuk mencapai itu Bu Fitri di coaching tadi? Iya, tadi saat coaching dengan Bu Ana tadi saya sudah mengajukan pertanyaan ya. Pertanyaan intinya tujuan dari percakapan coaching ini yang Bu Ana harapkan seperti apa. Kemudian definisi tujuan akhir dari percakapan ini Bu Ana seperti apa. Dan saya sudah mencatat juga dari tujuan Bu Ana yang ingin ya hasil akhir yang ingin disampaikan itu seperti apa. Kemudian permasalahan seperti apa, nanti sudah saya catat seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Berdasarkan catatan saya, tadi alur ceritanya sudah berjalan sangat bagus sekali ya Bu Fitri. Bu Fitri sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Bu Ana. Bu Fitri sudah mendorong Bu Ana untuk mengungkapkan rencana aksinya, lalu tanggung jawabnya seperti apa, sudah didorong oleh Bu Fitri sehingga Bu Ana bisa mengungkapkan semua yang ada di alur cerita ini. Lalu Bu Fitri sudah menggali potensi Bu Ana dengan cara menanyakan kekuatan apa saja yang sudah dimiliki Bu Ana sehingga bisa jadi modal untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Ana. Lalu Bu Fitri sudah sangat mendengarkan sekali, jadi menanyakan sesuatu berdasarkan jawaban-jawaban Bu Ana. Jadi begitu ya, itu termasuk pertanyaan berbobot juga, pertanyaan terbuka yang mana jawabannya tidak hanya iya atau tidak, tetapi Bu Ana didorong untuk menjawab dengan cara mengutarakan kalimat-kalimat yang panjang gitu ya. Oke, bagus sekali Bu Fitri dan Bu Ana. Lalu terakhir untuk Bu Fitri, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri pada coaching selanjutnya di dunia nyata mungkin berdasarkan hasil diskusi atau berdasarkan hasil coaching hari ini? Apakah Bu Fitri sudah merasa puas atau ingin mengembangkan apa lagi ini? Ya, harapannya nanti ketika coaching berikutnya ya, saya ingin kehadiran penuhnya lebih maksimal lagi. Ini kan karena kita online kan nggak bisa maksimal ya, karena sinyal juga seperti itu. Jadi seandainya ketemu face to face lebih langsung itu kan lebih terasa, kehadiran penuhnya lebih enak. Kemudian respon kita ketika berbicara juga lebih terlihat seperti itu ya, mendengarkan aktifnya juga lebih terlihat lagi. Nanti depannya biar lebih bagus lagi. Oke, bisa langsung melihat matanya Bu Ana gitu ya Bu Fitri, supaya tahu ekspresinya, gesturnya, bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya. Oke, baik sekali. Terima kasih atas waktunya Bu Ana dan Bu Fitri. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.